Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sobat Sowan dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan tahun ini. Kaum muslimin banyak melakukan amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membaca Al-Quran, banyak zikir, dan salah satunya juga termasuk melaksanakan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini adalah perkara penting meskipun sunnah hukumnya, tetapi menjadi tanda kemuliaan seorang mukmin bisa diukur dari Qiyamul Lailnya. Rasulullah SAW bersabda melalui Jibril menyampaikan kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sarraful mu'min," yaitu kemuliaan seorang mukmin itu adalah terdapat pada Qiyamul Lail, ya, terdapat pada salat malamnya. Jadi betapa ukuran kemuliaan seorang mukmin, ya, seorang yang beriman, bisa dilihat dari bagaimana dia pelaksanaan salat malamnya. Rasulullah juga bersabda terkait tentang orang yang salat malam di bulan Ramadan, salat, ya, Qiyamul Lail di bulan Ramadan ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yaitu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, iman dan berharap ampunan Allah, berharap ridha Allah, ya, berharap kecintaan dari Allah, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi betapa pentingnya kita melaksanakan salat malam ini. Salat malam ini, ya, bahkan sejak Rasulullah itu hijrah, ya, ke Madinah setelah baiat Aqabah kedua, Rasulullah menyeru kepada manusia, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang lain, kemudian sambunglah silaturahim." Dan yang keempat, beliau berpesan, "Wasallu billail," kerjakanlah salat malam. "Wan nasu niyam," ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan, "Tadkhulul jannata bisalamin," maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini tentu semua ingin, ya, kaum muslimin selamat, ya, di dunia ini, ya, meskipun, ya, sholat wajib sudah kita laksanakan, amalan-amalan wajib, tetapi tentu tidak kalah pentingnya amalan sunnah ini, wabil khusus Qiyamul Lail ini juga kita laksanakan. Dan pahalanya tentu sangat banyak dan bertingkat-tingkat sesuai kualitas. Bahkan dalam suatu hadis Rasul itu mengukur, ya, berbeda bacaan panjang ayatnya, berbeda pahalanya, berbeda jaminannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qoma bi asri ayatin," barang siapa itu kok salat malam dengan membaca 10 ayat, lam yuktab, maka tidak akan dicatat baginya, yaitu
minal ghafilin, orang yang lalai. Jadi ketika orang membaca 10 surah dalam sholat malamnya, dia tidak akan dicatat sebagai seorang yang lalai. Tentu kita tidak ingin dicatat oleh Allah sebagai hamba yang lalai. Kemudian waman qoma bimi'ati ayatin, barang siapa kok sholat malam dengan membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dicatat baginya sebagai seorang yang taat. Siapa yang tidak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan taat? Bahkan di hadis berikutnya, waman qoma bi alfi ayatin, barang siapa kok melaksanakan sholat malam kemudian dia membaca 1000 ayat, maka kutiba minal muqontirin, maka dicatat baginya pahala yang melimpah. Masya Allah. Tentu kita sangat ingin dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang taat, bukan orang yang lalai, dan kita berharap kembali kepada Allah dengan pahala-pahala yang melimpah. Jadi penting ya sholat tahajud kita laksanakan. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah menyeru, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, ya. Dan pada sebagian malam kerjakanlah sholat tahajud, yaitu sebagai ibadah tambahan bagimu. Bahkan di dalam Al-Muzammil, Rasulullah mengaitkan tentang sholat malam ini dengan amanah mengemban dakwah, melaksanakan syariat, dan memenangkan agama Allah. Dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, ya. Qumil laila illa qalil, bangunlah untuk melaksanakan sholat malam kecuali yang sedikit. Dan di ayat yang kelima Allah menyampaikan, inna sanulki alaika qaulan sakil, ya. Jadi sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu yaitu qaulan sakil, ucapan yang berat, yaitu Al-Quran, syariat Islam. Jadi persiapan ruqyah, ya, sebagai seorang muslim yang memiliki kewajiban berdakwah, ya, berkewajiban melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, apalagi di era sekarang di mana hukum-hukum syariat tidak diterapkan di muka bumi ini, maka menjadi sangat penting kita senantiasa memiliki amalan sholat malam. Tetapi tentu sholat malam ini banyak tantangannya, dan di momen bulan Ramadan ini tentu kita diajarkan, diberi kebiasaan, ya, kita bisa melaksanakan qiyamul lail, ya, sholat tarawih, kemudian setelah itu kita tidur, bangun sholat tahajud, ya, itu kita bisa laksanakan. Harapannya nanti kelak setelah bulan Ramadan kita memiliki habit baru, kebiasaan baru untuk dapat melaksanakan qiyamul lail ini. Oleh karena itu, bagaimana trik agar kita bisa senantiasa untuk sholat tahajud ini, sholat malam, amalan-amalan untuk menghidupkan malam, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Tentu trik yang pertama, kita harus punya niat kuat, himmah yang kuat untuk melaksanakan sholat malam. Tidak cukup begitu, ya, kita juga harus berdoa kepada Allah, meminta agar dibangunkan di malam hari. Berikutnya juga kita tidak tidur terlalu malam. Tentu saja manusia memiliki keterbatasan, ya, untuk mereka memiliki kebutuhan tidur, ya, sehingga ketika tidur terlalu malam akan sulit bangun. Sebagai gantinya tidur siang hari, meskipun hanya sebentar, tidur siang hari, karena malam-malam kita bangun untuk sholat tahajud dan lain-lain. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kita berusaha untuk tidur dalam keadaan berwudu, ya, dan juga
niat yang lurus, ya, meminta kepada Allah, ya, termasuk tidur mencontoh Nabi, ya, tidur miring ke kanan. Nah, inilah hal-hal yang insya Allah ya nanti kita bisa laksanakan agar kita bisa menjadi hamba yang soleh dan juga hamba yang musleh, yaitu hamba yang tidak sekedar soleh tetapi musleh. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.